Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fatur Rizky Kurniawan dengan NIM 030712822019. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai sosialisasi strategi menghadapi bahaya longsor pada Desa Bukit Campang. Secara administrasi, daerah penelitian terletak di Desa Bukit Campang, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan luas daerah penelitian yaitu 85.563 km persegi. Perjalanan menuju ke lokasi penelitian memakan waktu kurang lebih selama 4 jam. Berdasarkan data BPS pada tahun 2020, Ogan Komering Ulu Selatan memiliki luas wilayah 5.493,94 km persegi. Dengan luas daerah tersebut, Kabupaten Oku Selatan memiliki jumlah penduduk 426,687 ribu jiwa dari 19 kecamatan yang termasuk ke dalam Oku Selatan. Dan luas wilayah Kecamatan Simpang yaitu adalah 340,29 km persegi. Berdasarkan data curah hujan yang diambil dari BPS pada tahun 2018 hingga 2020, terjadi penurunan intensitas hujan dari 2018 ke 2019 dan peningkatan intensitas hujan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Berdasarkan peta perakiraan wilayah, terjadi gerakan tanah pada Kabupaten Oku Selatan yaitu bulan Desember tahun 2016. Menurut Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Daerah bencana di Kecamatan Simpang termasuk zona potensi terjadi gerakan tanah menengah hingga tinggi. Artinya, di daerah ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal. Penyebab terjadinya longsor. Yang pertama itu ada kondisi lereng. Saat sebuah lereng memiliki slope yang tinggi ataupun bisa dibilang curam, maka longsor dapat terjadi. Faktor kedua itu adalah pembukaan lahan. Saat suatu daerah lereng terjadi penggundulan lahan, maka tanah akan kehilangan penopangnya sehingga tanah akan lebih mudah untuk bergerak. Yang ketiga itu ada intensitas hujan. Saat hujan mengalami peningkatan, maka tanah akan juga lebih mudah bergerak karena sifat air yang masuk ke dalam tanah akan membuat tanah merenggang sehingga massa dan pergerakan dari tanah akan lebih mudah terjadi. Kemudian yang terakhir itu ada erosi. Erosi yang disebabkan oleh air akan mengikis daerah yang pinggir-pinggir sungai sehingga saat daerah-daerah tersebut terkikis maka akan mengalami longsor. Gejala umum tanah longsor. Dalam kondisi bahaya, yang pertama itu ada terjadinya amblesan tanah. Kemudian yang kedua adanya tiba-tiba jendela dan pintu rumah pada lereng sulit dibuka karena terjadi perubahan pada bentuk konstruksi pada saat kondisi awal gerakan tanah. Yang kondisi kedua itu adalah waspada. Yang mana yang pertama munculnya retakan lengkung memanjang pada lereng atau bangunan. Yang kedua adalah pohon-pohon atau tiang-tiang atau rumah-rumah miring. Yang ketiga ada berubahnya bentuk bangunan rumah sehingga jendela atau pintu sulit untuk dibuka. Kondisi yang ketiga adalah awas, yaitu terjadinya penggembungan pada lereng. Yang kedua tiba-tiba muncul rembesan air lumpur pada lereng. Yang ketiga terdengar suara gemuruh dari atas lereng disertai dengan getaran. Yang keempat air sungai tiba-tiba keruh dan agak naik permukaannya. Gejala ini menyebabkan banjir bandang yang dipicu oleh longsor. Ini merupakan foto daerah penelitian, foto lapangan yang telah kami ambil. Yang pertama longsor yang terjadi pada daerah penelitian merupakan jenis longsor debris flow. Merupakan jenis longsor yang terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air yang dipengaruhi oleh kemiringan dan karakteristik lereng yang tidak stabil, volume dan tekanan air, dan litologinya yang kurang resisten.
Jadi untuk teman-teman dan Bapak Ibu, di sini ada tiga jenis foto lapangan, di mana semua longsor ini dipengaruhi oleh adanya erosi oleh air. Solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai Rambang Nia, khususnya melakukan reboisasi di sekitar sisi sungai, serta membuat bronjong sungai berupa konstruksi dasar yang menahan tanah dan bebatuan yang terdapat pada sisi sungai. Dapat dilihat pada gambar di sebelah, itu merupakan contoh dari bronjong sungai. Bronjong ini dapat digunakan untuk menstabilisasikan slope untuk mencegah longsor pada sisi sungai yang dipengaruhi oleh erosi akibat dorongan arus sungai dari Rambang Nia. Peluang asuransi jika terjadinya bencana itu cukup tinggi. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh bencana longsor pada daerah pemetaan berdasarkan data lapangan adalah daerah pinggir sungai, di mana longsor diakibatkan karena adanya erosi yang dilakukan sungai sehingga perkebunan warga menjadi terancam, terkhususnya perkebunan yang berada di dekat pinggir sungai. Berdasarkan data asuransi, jika terjadinya bencana dan mempengaruhi perkebunan warga, maka dapat diajukan ke perusahaan asuransi dengan premi yaitu Rp180.000 per hektar dan nilai pertanggungan yang didapatkan adalah sebesar 6 juta per hektarnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan. Saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.